Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak sekalian, sekali ini kita masuk ke bab berikutnya itu masuknya Islam di Indonesia. Ya, masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4 teori. Ya, jadi Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur, utamanya melalui perdagangan, di mana para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat atau India, Persia, Iran, dan Tiongkok, Cina ya, menyebarkan ajaran Islam sambil berdagang. Jalur lainnya mulai perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Nah, ini sampai sekarang masih ada bukti-buktinya. Ada 4 teori. Pertama adalah Arab, Mekah, Mesir. Arab ini maksudnya dari Mekah dan Mesir. Jadi sebelum abad 13, para pedagang-pedagang dari Arab itu sudah memasuki Nusantara. Bukti-buktinya berdasarkan ya tadi Samudra Pasai itu ya, Kesultanan Samudra Pasai. Yang mana itu mayoritas bermazhab Syafi'i dan gelarnya Al-Malik, yang mana Al-Malik ini biasa digunakan di Mesir. Jadi teori ini didukung oleh Buya Hamka, J.R. van der. Jadi pengaruh Islam sudah masuk ke Nusantara sekitar abad 7 Masehi, dibawa oleh para pedagang Arab. Bukti pendukungnya ini adanya pemukiman Islam tahun 674 Masehi di Baros, pantai Barat Sumatera. Selain itu penemuan makam dengan nama Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 1082 Masehi, bukti juga ini kan. Maka makam Islam dipertuliskan tahun Saka di Triwulan juga, Jawa Timur. Jadi bukti yang menunjukkan bahwa Islam sudah berkembang di abad 13 Masehi. Ya tadi bukti-bukti pentingnya itu mazhab yang dianut oleh masyarakat mayoritas orang masyarakat Mesir pada waktu itu dan juga Mekah itu adalah mazhab Syafi'i. Ini menjadi bantahan terhadap teori Gujarat karena mazhab yang berkembang di Gujarat atau India itu adalah mazhab Hanafi dan gelar juga pakai Al-Malik di sini. Adapun teori kedua, teori Gujarat atau dari India, ini berdasarkan yang didukung oleh Snockhorn ya dan juga W.F. Sutherland dan juga B.H.M. Flick. Menurut teori ini Islam masuk ke abad 13 dibawa oleh para saudagar muslim dari Gujarat. Buktinya penemuan nisan Al-Malikus Saleh, Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat coraknya. Dan juga tulisan Marco Polo yang menyatakan bahwa pedagang Islam banyak yang berasal dari India. Ini kan berperan dalam penyebaran agama Islam di Perlak. Nah, tadi sudah dibantah oleh dari Arab. Karena bisa jadi Sultan itu meminta mengukir tulis-tulisan makamnya itu oleh para ahli dari Gujarat. Tetapi sebelum itu Islam sudah berkembang. Lalu ke teori ketiga ada teori dari Persia atau Iran. Didukung oleh Husin Jananingrat. Menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Persia di abad 7 sampai 13 Masehi. Bukti yang mendukung ini adalah upacara Tabwik, upacara peringatan wafatnya Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi SAW di Bengkulu dan Sumatera Barat setiap 10 Muharram atau 1 Asyura. Upacara ini disebut upacara tahun yang sama seperti upacara tahunan di Persia. Menurut ini teori dari Iran. Ada lagi menurut teori dari Tiongkok atau Cina. Ini berdasarkan banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Karena pada abad-abad memang abad 7, 8 abad sebelumnya itu sudah masifnya berkembangnya Islam di Cina sehingga pengaruh ke Indonesia. Seperti Laksamana Cheng Ho dan lain-lain itu. Jalur perdagangan ini yang sangat vital dan paling utama, karena jalur perdagangan ini sudah ada sejak sebelum Islam datang, zaman Hindu-Buddha dan sebelumnya. Karena Indonesia ini, Nusantara ini diapit oleh 2 benua dan 2 samudera menjadi jalur penting, termasuknya ada jalur sutra, pokoknya jalur internasional dari dulu. Sehingga pengaruhnya langsung bisa para pedagang itu kan banyakkan dari Timur Tengah khususnya, itu kontak dengan penduduk. Ada juga dengan penyebaran secara masif itu pada zamannya Wali Songo di Jawa khususnya. Karena penyebaran oleh para Wali Songo ini yang ada 9 ini tidak lepas dari peranan yang sangat penting. Siapa aja itu yang kita kenal itu adalah Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Nah, penyebarannya ini secara tak langsung dakwahnya melalui budaya perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dan dakwah kesenian. Banyak sekali bukti pendukungnya, termasuk manuskrip-manuskrip, seperti juga wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang,
gending, lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Begitu juga dengan kalender, kalender Jawa dan lain itu ke pengaruh dari Islam. Dan juga melalui ajaran tasawuf karena ini yang pola pikir masyarakat pada awal itu berorientasi dengan agama Hindu dan Buddha, jadi mudah diterima. Lalu ada perkawinan. Para saudara muslim menikahi penduduk pribumi, putra-putri bangsawan, dan bahkan anggota keluarga kerajaan. Kita lanjut ya. Nah, jadi pertama ini adalah kerajaan Islam di Indonesia. Yang tertua itu ada Kerajaan Samudra Pasai. Nanti ada Kesultanan dari Aceh, lalu Kesultanan Demak. Ada juga Kesultanan Mataram Islam, Kesultanan Banten, Kesultanan Goa, Talu, serta Kesultanan Ternate dan Tidor. Nah, cuman kali ini kita membahas awal masuknya Islam di Indonesia dan juga Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kehidupan ekonomi saat di Kerajaan Samudra Pasai itu, bentar ya kita lihat ini. Nah, ini dulu. Kerajaan Samudra Pasai berdiri, kerajaan didirikan oleh Merah Silu yang kemudian menjadi sultan pertama dengan gelar Sultan Al-Malikus Saleh atau Malikus Saleh setelah memeluk Islam. Kejayaannya itu Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir II 1326 sampai 1349 Masehi. Pada masa ini kerajaan menjadi pusat perdagangan yang ramai dengan banyak pedagang dari Tiongkok, India, dan Arab singgah. Pusat penyebaran Islam selain menjadi pusat perdagangan, Samudra Pasai juga berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Kerajaan ini bahkan mengirimkan ulama mubalik untuk menyebarkan Islam ke Pulau Jawa. Karena perannya ini, Samudra Pasai juga dikenal sebagai julukan Serambi Makkah. Nah, perdagangan internasional, perekonomian Samudra Pasai sangat bergantung pada perdagangan maritim, kelautan. Letaknya strategis di jalur perdagangan internasional membuatnya menjadi penguasa jalur rempah-rempah. Ada juga mata uang yang digunakan sebagai bukti kemakmurannya. Samudra Pasai memiliki mata uang sendiri yang disebut dirham yang terbuat dari emas. Nah, ini kan berlaku di Timur Tengah juga. Sumber sejarah dan peninggalannya. Di Samudra Pasai itu banyak sekali beberapa sumber. Ada Hikayat Raja Pasai, sebuah karya sastra dalam bahasa Melayu yang menceritakan sejarah kerajaan ini. Ada catatan-catatan dari para pengeliling ahli-ahli sejarawan dunia seperti Ibnu Battuta, seorang musafir asal Maroko yang pernah singgah di Pasai pada tahun 1345 Masehi dan mencatat kehidupan di sana. Ada juga nisan. Nih, ini nisannya nih ya. Nisan, batu nisan ini ditemukan di komplek pemakaman Sultan dan berangkat tahun 1297. Berarti kan sebelum 1200 sudah ada. Menjadi bukti adanya pengaruh Islam dari Gujarat karena ini motif-motif coraknya itu seperti di India. Lalu ada lonceng Cakra Donya, sebuah lonceng yang berbentuk stupa buatan negeri Cina pada tahun 1400. Nah, ini di sini kan saling pengaruh ya dari Mekah, Gujarat dan Tiongkok dan bahkan Persia. Tetapi di sini siapakah yang pertama masuk itu? Nah, ini ya yang kita ada teori-teori tersebut. Lalu koin mata uang emas peninggalan kerajaan menjadi bukti kemakmuran juga. Nah, ini dirham. Hanya saja kerajaan Samudra Empire runtuh, kemundurannya ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, perebutan kekuasaan. Ya, ini sejarah selalu berulang. Adanya konflik internal di dalam keluarga kerajaan. Ada ancaman eksternal juga, ada serangan dari kerajaan Majapahit yang pada waktu itu juga berkuasa. Munculnya pesaing, munculnya kekuatan dagang baru seperti Kesultanan Malaka, ada serangan dari Portugis. Keruntuhan Samudra Pasai dipercepat setelah Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan menyerang Pasai pada tahun 1521. Samudra Pasai akhirnya diselamatkan dan direbut oleh Sultan Ali Mugayat Shah dari Kesultanan Aceh pada tahun 1524. Sekian. Semoga bisa dipahami daripada presentasi ini.